Ada yang tahu apa itu bisnis sosial? Kan tadi banyak banget yang ngomongin bisnis sosial. Silakan Mbak Ocha. Bisnis tapi nggak untung-untung banget karena harus mikirin sosial. Bisnis yang nggak untung-untung banget tapi harus mikirin sosial. Silakan, Barista dulu. Suatu bisnis yang tidak mengharapkan keuntungan, jadi lebih ke lebih mengutamakan kesejahteraan untuk masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak mengharapkan untung karena pada dasarnya bisnis itu kan sesuatu yang mencari keuntungan. Oke. Kasih. Siap. Satu dulu, Mbak Krisna dulu baru Pak Sutirka. Bisnis sosial, kalau bisnis itu goalsnya keuntungan, tapi kalau bisnis sosial dari keuntungan itu digunakan untuk membiayai bisnis misi-misi sosialnya. Oke. Terima kasih. Karena ini udah ada jawabannya Pak, kita skip dulu. Oke. Jadi kata kuncinya disampaikan sama Mas Krisna tadi. Bisnis yang mencari keuntungan dan keuntungannya digunakan untuk membiayai hal-hal sosial. Nggak cuma sosial, lingkungan juga bisa, pendidikan juga bisa, kesehatan juga bisa. Jadi saya kasih contoh satu cerita. Ada yang tahu Muhammad Yunus? Tahu. Siapa lagi yang tahu? Mas Andi tahu. Ibu bapak yang lain tahu? Beliau penerima Nobel, seorang ekonom, sayangnya bukan orang Indonesia. Beliau seorang Bangladesh, gitu. Dulu ceritanya, awalnya beliau ke lapangan, niatnya bantuin masyarakat gitu. Dia lihat ke lapangan, lihat banyak ibu-ibu di lapangan, butuh modal untuk buka usaha. Dia jalan-jalan, pakai uang pribadi lah bantuin. Niatnya baik kan, sosial nih, bantuin. Duitnya 10 juta. Dikasihlah ibu-ibu ini modal untuk usaha. Anggaplah usahanya gorengan. Dikasih sejuta, dapatlah 10 perempuan. Beliau jalan lagi, ketemu lagi yang seperti itu. Ibu-ibu yang butuh modal usaha, tapi nggak ada uangnya nih beliau. Oke, beliau pinjam lagi uang, bantuin lagi, dapatlah 10 lagi. Sekarang totalnya udah 20 nih. Jalan lagi, ketemu lagi. Apa yang dilakuin beliau? Nggak bisa ngasih uang untuk modal. Karena uangnya habis, kalau kayak gitu terus dia yang rugi. Dia yang minjem uang ke bank misalnya. Beliau kepikiran lah, gimana caranya ini uang yang saya kasih bisa dimanfaatin sama ibu-ibu yang lain yang lebih banyak. Satu waktu, karena mungkin beliau ekonom ya, jadi dia kepikiran nih, gimana ya kalau saya ambil bunganya. Dia diambil bunga, dia kasih pinjaman ke ibu-ibu tadi, ambil bunga, karena kesepakatan dengan ibu-ibu itu, tanpa kolateral, tanpa ada jaminan, mereka setuju. Gitu. Daripada ke bank, butuh kolateral, butuh aset, butuh jaminan, sedangkan sama Muhammad Yunus gak perlu. Karena sepakat tanpa jaminan, akhirnya beliau jalankan. Beliau dapat keuntungan. Lalu keuntungannya buat apa? Beliau putar kembali, dikasih ke yang lain. Yang tadinya cuma 20, 30, secara konsepnya itu dipakai lebih dari 100 negara di dunia. Kalau ibu bapak pernah tahu yang namanya microfinance, itu terinspirasi dari pendekatannya beliau. Gitu. Kalau yang pernah tahu PNM, ada tahu PNM, Permodalan Nasional Madani. Kalau produknya namanya Mekar, ya, tapi ini yang mekarnya Pak. Kalau ulam itu pasti ada jaminan. Mekar itu terinspirasi dari pendekatannya beliau. Istilah kerennya adalah Grameen Bank. Jadi meminjamkan uang tanpa anggunan, tapi memang ada limitnya. Dan mereka secara berkelompok bertanggung jawab untuk untuk membayar itu, mengembalikannya. Tanggung renteng gitu. Secara konsep bagi masyarakat di bawah ini sangat
menguntungkan dan memudahkan. Mereka butuh modal, nggak punya jaminan, mereka bisa pakai konsep ini. Tapi bagi sebagian besar orang dipikir ini kayak rentenir. Nggak masalah sebetulnya dianggap rentenir, karena buktinya beliau dijalankan terus pendekatan ini kemana-mana. Lebih banyak sekarang perempuan yang mendapatkan akses modal. Nah, yang dilakukan oleh Muhammad Yunus itu kita sebut dengan bisnis sosial. Mengambil keuntungan tadi dari bunga tadi, yang pasti menggajilah karyawan untuk mengelola keuangannya. Habis itu keuntungannya dibagi lagi, diberikan akses pinjaman ke banyak orang. Pertanyaan saya, ibu bapak sekalian, ada yang menemukan tokoh yang sama nggak di masyarakat yang melakukan model yang sama? Nggak harus pinjaman uang, tapi model lainnya. Ada yang mau sharing? Silakan Pak Wita. Ya, terima kasih Pak Fikri. Saya sedikit bercerita. Nanti Bapak Ibu semua bisa searching baik di Facebook, di Google maupun di YouTube, namanya YKKS, Yayasan Kaki Kita Se-Nusantara. Mungkin Pak Wayan sudah tahu dan kami juga ceritakan di Buleleng. Ya. Yang awalnya dia itu ada sosialnya itu pengobatan kaki palsu secara gratis dan diabetes. Lalu untuk mencari keuntungannya itu dia itu membuat kerajinan yang awalnya itu kaki plastiknya itu terbuat dari sampah plastik itu sendiri. Lalu berkembang, kami akan tidak bisa memperdayakan anak-anak difabel ada di sini, dia tuh butuh makan atau butuh uang juga, gitu loh. Lalu dia diajak untuk membuat kerajinan yang lain, yaitu salah satunya mebel. Nah tentu keuntungan yang didapat begitu dia ngirim sebuah meja ataupun angger, gantungan baju itu maksudnya ke luar negeri, ke Spanyol, tentu di situ ada keuntungan. Nah keuntungannya ini tentu ada biaya operasional itu sendiri dan juga untuk memfasilitasi disabel-disabel ini dan termasuk juga yang sekitaran yang ada di situ yang datang ada diabetes disuntik juga setiap malam di situ, namanya Benny. Ya, ini Benny ini anak gelandangan yang sebelumnya tapi dia terbentuk di situ setelah ketemu sama namanya owner dari pemilik kesehatan yang di situ di Singaraja. Nah itu yang bisa saya gambarkan yang ada di sebelah mata saya sendiri di Kabupaten Buleleng. Artinya apa? Di samping dia itu mengelola lingkungannya di situ, juga bagaimana memberikan efek yang baik kepada anak-anak difabel yang dulunya anak-anak difabel ini nggak punya kecerahan hidupnya akan masa depan karena dia berpikir udahlah kaki saya ini buntung mau ngapain juga tetap begini. Apa pekerjaannya dia itu? Mencuri karena dia butuh makan. Dia tidak akan berpikir cari pasangan. Siapa sih wanita yang mau dengan kondisinya seperti itu? Dia perginya ke narkoba. Ya, selanjutnya dia tidak akan merubah nasibnya. Dia itu bermain judi. Setiap dapat bantuan kursi rodanya dijual, uangnya ini dipakai main judi. Itu cerita-cerita mereka. Ketemu Adit sebagai penggagas ini, akhirnya dia itu terbentuk dan dia juga sendiri sebagai pebisnis yang alurnya itu ke bisnis sosial. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wita. Saya mau nanya ibu bapak sekalian, apakah bank sampah kita, binaan kita, udah masuk ke kategori ini? Sudah masuk Pak Sudirka, boleh sharing Pak kalau bank sampahnya udah masuk? Siap, kalau contoh yang mau saya sharing pada kesempatan ini adalah istri saya sendiri. Karena istri saya sendiri selaku direktur di Bank Sampah Induk Dewi, upaya-upaya terkait dengan bisnis kami lakukan tidak hanya melalui pengelolaan sampah saja, yaitu melalui sistem koperasi juga, yang mana melalui koperasi tersebut kita dibantu oleh satu yayasan dan satu model sekarang itu BUMDes kecamatan, yang mana di dalam
permodalan tersebut kita diberikan tanggung jawab tanggung renteng dengan ketentuan kita bisa membayar kreditan kita tepat waktu dan ada insentif yang kita terima. Nah, dari insentif itu kita mengumpulkan permodalan tersebut sehingga dari keuntungan permodalan tersebut kita kembali bagikan kepada masyarakat. Contoh-contoh yang sudah kita bagikan kepada masyarakat di wilayah kami, kalau di Bali ada yang namanya Banjar, kami rutin menyampaikan sumbangan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Banjar kami. Kemudian di dalam program Bank Sampah kami juga ada program yang membantu program pemerintah yaitu menekan kemiskinan ekstrim dengan adanya program BPJS gratis kepada nasabah dan pengurus unit. Nah, selain itu juga di Bank Sampah kenapa kami dapat katakan sudah bergerak ke bisnis sosial yaitu adanya sampah anorganik khususnya di multilayer yang nilai ekonomisnya tidak ada tetapi tetap kami berikan reward kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian kami kepada lingkungan. Itu. Terima kasih. Mau sharing Pak Teguh? Oke, satu. Kalau kita sih umumnya kalau dari pandangan bisnis sosial kami khususnya di Kota Denpasar itu ada tabungan emas. Itu merupakan program dari PT Pegadaian di mana mendorong masyarakat diberikan reward semacam reward emas yaitu yang diansur atau dicicil melalui sampah itu sendiri. Jadi lebih memotivasi, inilah keberhasilan kami artinya di luar reward yang kami berikan di Kota Denpasar melalui si Darling juga nasabah mengumpulkan poin melalui aplikasi. Jadi pihak-pihak swasta yang kami kerjakan contohnya Gramedia ada karena kita bank sampah dominan di sekolah juga. Jadi melalui poin-poin itulah memperoleh diskon. Jadi prioritas-prioritas yang diberikan oleh pihak-pihak swasta juga yang memberikan reward itu. Jadi inilah minat masyarakat mengumpulkan sampah mereka yang disesuaikan dengan harga itu. Jadi ketika keberhasilan mengumpulkan sampah, menabung sampah di bank sampah, mendapatkan emas itu sebagai effort mereka untuk menabung di bank sampah. Itu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Makasih Pak Wita, Pak Sutirka. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau di bank sampah, tadi kita ingat kenapa mereka ngambil keuntungan, ada biaya operasional yang harus dibayarkan. Kalau itu dikeluarkan sama kantong sendiri, selama masih ada, masih jalan. Tapi kalau udah nggak ada, itulah yang menyebabkan bank sampah itu hidup segan mati nggak mau. Dan itulah kondisi yang terjadi di Indonesia. Makanya dari KLHK sendiri itu mendorong banget sekarang pendekatannya bisnis sosial. Tidak hanya untuk mengambil keuntungan, tapi ini harus jalan nih, edukasi itu kan butuh biaya. Ibu Bapak di DLH kalau misalnya ke lapangan butuh biaya. Minimal bensin deh, bensin atau mobil berjalan gitu. Nah, sehingga kalau ada uang yang didapatkan dari keuntungan transaksi itu bisa dikembalikan untuk bayar bensin lah minimal. Itu bisa jalan seperti itu. Sekarang Ibu Bapak buka halaman 36. Ini mungkin bisa diisi atau nggak bisa diisi. Tapi saya rasa Ibu Bapak sekalian sebagai DLH juga mengerti sebetulnya apa tujuan dari bank sampah. Jadi untuk pertanyaan pertama saya kasih waktu 30 detik yaitu apa misi sosial bank sampah Anda? Silakan diisi. Jadi mungkin lebih relevannya adalah bank sampah yang Ibu Bapak ketahui. Kalau yang nggak punya bank sampah mungkin bercita-cita aja dulu kalau pengen bikin bank sampah nanti. 30 detik untuk menjawab pertanyaan nomor 1 aja. Oke, lanjut ke nomor 2. Siapa penerima manfaat dari bank sampah Anda?
Lalu pindah ke apa manfaat yang dapat diberikan oleh bank sampah kepada penerimanya. Bentuknya apa? Lalu pindah ke nomor 4, bagaimana bank sampah Anda menciptakan keuntungan atau surplus untuk mendanai manfaat yang akan diberikan kepada penerimanya. Sudah? Sudah. Kita tunggu 10 detik lagi. Oke, sudah selesai atau masih perlu waktu menulis? Kita mau dengar sharing dari satu orang aja yang belum terdengar suaranya sampai hari ini. Siapa? Mas Haryal. Ada lagi yang belum terdengar suaranya? Oke, Mas Haryal boleh sharing, Mas? Selamat pagi, nama saya Sahrial dari NTB. Saya baru di LH, jadi saya lebih mendengarkan aktif daripada berbicara aktif, jadi mohon maaf. Misi sosial bank sampah Anda, saya belum banyak mengetahui tentang bank sampah, soalnya yang saya katakan tadi itu saya masih baru. Saya berimajinasi lah. Misi sosial dapat mempekerjakan orang-orang atau pengangguran yang di sekitar wilayah saya misalnya. Terus untuk yang nomor 2, siapa penerima manfaat? Penerima manfaat ya itu tadi, pengangguran atau orang-orang yang bekerja di bank sampah saya. Saya simpel aja, saya tidak bisa merangkai kata-kata gitu. Untuk selanjutnya, apa manfaat yang diberikan? Contohnya misalnya ada gaji, ada pinjaman modal, seandainya pekerja saya ingin membuka usaha yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda menciptakan keuntungan? Dengan menjual produk sampah sesuai dengan harga yang normal atau harga di pasaran. Terima kasih, seperti itu. Terima kasih Mas Haryal udah sharing. Satu lagi boleh ya, Mbak Mala, biar simak. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Mala. Saya sharing sedikit mengenai bank sampah ya di sini. Mungkin saya belum punya usaha bank sampah ya, tapi tahu sedikit lah beberapa dari beberapa kali ke lapangan dengan interview ibu bapak yang ada di bank sampah itu. Pertama, apa misi sosial dari bank sampah saya ini? Misalnya ya, kalau saya punya bank sampah, yang pertama mungkin misi saya itu membuka lapangan kerja baru ya untuk masyarakat di sekitar saya. Mungkin terutama ibu-ibu rumah tangga mungkin seperti itu. Terus misi saya juga untuk bisa lebih menambah income bagi ibu-ibunya. Terus yang kedua, siapa penerima manfaat dari bank sampah saya? Yang jelas masyarakat, ibu-ibu yang tadi dan masyarakat dengan level ekonomi sedang sampai ke bawah gitu. Terus apa manfaat yang dapat diberikan oleh bank sampah kepada penerimanya? Manfaatnya mungkin lebih kepada lingkungan sekitar saya ya, menjadi lebih bersih, yang sebelumnya nggak ada yang aware ini kan dengan lingkungan. Terus dengan
Selanjutnya, bagaimana bank sampah Anda menciptakan surplus atau keuntungan untuk mendanai manfaat yang akan diberikan kepada penerimanya? Mungkin sama dengan Mas yang tadi, siapa yang Mas lupa siapa? saya? Ayo. Tutup Mas. Mas Arial. Oh Mas Arya, maaf lupa. Gak apa-apa. Mungkin sama aja dengan memberikan harga ya. Kita mungkin survei dulu nih harga dari bank sampah yang satu dengan bank sampah yang lain. Mungkin kita bisa memberikan harga yang sama dengan bank sampah lain tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mala. Kita kasih applause juga buat Mbak Mala. Ibu bapak sekalian, semakin spesifik semakin bagus. Semakin detail semakin bagus. Tapi untuk detailnya nanti kita bahas di Business Model Canvas. Sekarang ibu bapak sekalian silakan berhitung 1212. Silakan. Yang satu sebelah kanan. Nanti sebentar. Oh iya. Oh iya. Ini Oke. Yang satu di sebelah kanan saya nanti, yang dua di sebelah kiri saya. Saat ini kita akan masuk ke sesi negosiasi. Ibu bapak sekalian akan memainkan peran sebagai seorang pengepul dan seorang bank sampah. Seseorang yang bekerja di bank sampah. Yang sebelah kanan saya nomor satu adalah sebagai bank sampah. Yang nomor dua adalah sebagai pengepul. Nanti studi kasusnya akan di-sharing yang bank sampah itu oleh saya, yang pengepul oleh Mbak Luki. Jadi studi kasusnya ada di masing-masing fasilitator dan kofasilitator. Lebih kurang setelah kami jelasin tentang case-nya, ibu bapak sekalian akan bertemu di tengah-tengah untuk melakukan negosiasi. Yang harus dilakukan saat negosiasi adalah bagi pengepul cari untung sebesar-besarnya, bagi bank sampah juga sama. Ibu bapak sekalian, kalau nggak nemu di satu pengepul, ini bagi bank sampah ya, di satu pengepul harganya nggak cocok, boleh pindah ke yang lain. Hal yang sama juga terjadi bagi pengepul, kalau bank sampahnya harganya nggak masuk, boleh cari yang lain. Waktunya lebih kurang nanti negosiasinya sekitar 5 menit. Clear? Silakan duduk sesuai dengan nomornya. Oke. Selesai? Udah selesai. Selesai. Oke. Saya mau tanya, gimana perasaannya negosiasi? Galakan bank sampah daripada pengepulnya. Kalau realitanya gimana? Kebalik. Boleh sharing pengalamannya? Berkaitan dengan negosiasi harga. Ibu bapak silakan kita dengerin. Pengalaman kami, kita tidak hanya mencari satu titik harga saja. Kemudian kita juga mempertimbangkan dari volume jumlah sampah. Karena itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, satu hal yang harus tidak kita lupakan bahwa tujuan utama bank sampah adalah edukasi sosial dan ekonomi yang mengikuti. Nah untuk itu, kalau tadi sih negosiasinya sangat gampang sama Pak Wayan. Karena harga-harga yang beliau tawarkan itu lebih tinggi daripada nilai yang terjadi di lapangan. Nah cuman satu hal yang memang nilainya lebih rendah dari pengalaman kami yaitu di kardus. Nah sehingga kami mencoba ke Mbak Pina ditawarkan dengan nilai 5.000. Nah untungnya berlipat-lipat nih kalau sama Mbak Pinanya. Jadi seperti itu. Walaupun ini kita bergerak ke bisnis, satu hal yang memang perlu ditanamkan karena beberapa juga komunikasi kami di grup selalu bagaimana mendorong bisnis. Jangan sampai melupakan roh daripada
bank sampah, yaitu edukasi, Yap. terutama bagaimana kita mendorong pengurangan timbulan sampah. Yang kedua, bagaimana sosialnya dapat kita lakukan. Itu sebabnya di bank sampah perlu ada program-program yang bersifat sosial, terutama terkait dengan sampah-sampah yang belum mampu dikelola secara maksimal. Pak, saya potong. Berapa keuntungan Bapak totalnya, penjualannya? Kalau melihat dari keuntungan ini, dari sisi PET, Total Pak? kalau totalnya kurang lebih yang dari 450 barang yang saya miliki ini hampir mencapai 400.000. 400.000. Oke, terima kasih Bapak. Saya mau tanya, di sini yang bank sampah yang lebih dari 400.000 ada? Oke, boleh sharing kenapa lebih dari 400.000? Siapa yang mau sharing? Gantian, Pak, Mas Agan kita dengar. Iya, kenapa lebih dari 400.000 ya, karena kita tahu harga dasarnya berapa gitu kan. Jadi kita transaksi dengan pengepul, kebetulan Pak Wayan ini orangnya enak sih, kayak didesak-desak, oke mau gitu. Mungkin ada beberapa yang nggak mau gitu kan. Jadi saya lebih suka kalau misalkan pengepulnya itu kayak Pak Wayan ini. Jadi nggak ada alot-alotan gitu. Oke, terima kasih Mas Aga. Ada yang nggak deal nggak, yang nggak kejual barangnya dari bank sampah? Ada satu. Kenapa Pak? Izin, ini kan saya barang baru, terus terang saja barang baru. Beda sekali ilmunya dengan apa yang saya konsepkan. Makanya saya biar cepat, ini sebagai pengalaman biar mindset saya plong. Pak, semuanya kisaran 200 saja dah semua tak gituin. Kecuali yang harganya tinggi 500, biar saya dapat dulu ilmunya beliaunya inginkan fakar gitu loh. Makasih, terus diajarin. Nah, menuju ke yang namanya kardus, beliau ini tidak mau. Malah saya jadi pikir itu banyak tuh. Kemana saya harus ini? Makanya saya siapa mau, makanya Mas Fikri tadi biar laku aja dulu gitu loh. Yang penting kita punya barang laku, sudah kita dapat untung walaupun dikit, plong kan gitu. Karena kita sebagai pemula. Ya, enggak ada beban jadinya. Itu yang ini akhirnya ini sampai saat ini ya mohon maaf ini nggak laku kan, mungkin diulang lagi, berarti belum sukses. Betul, nggak apa-apa Pak. Ada lagi yang nggak deal? Yang belum deal? Barista silakan. Yang barang belum deal itu logam campur. Ini kan ceritanya prinsip negosiasinya sebenarnya kita berhadapan langsung tapi tidak melihat barang. Yap. Jadi saya sebagai bank sampah masih bertahan, barang yang saya jual itu lebih banyak logam campurnya itu tembaga bukan logam tipisan. Oke. Jadi saya masih bertahan di harga 45.000 karena asumsinya masih banyak tembaga, sedangkan pengepul itu karena keterbatasan waktu jadi tidak bisa melihat gudang, jadi memberikan harga lebih rendah. Nah, saya bertahan dengan harga segitu karena saya yakin ada pembeli lainnya yang akan yang bisa deal di hari berikutnya gitu. Jadi saya menunda waktu dulu agar mendapatkan harga terbaik. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau tanya dari sisi, ini tadi bank sampah semua yang ngomong ya? Oke, saya mau tanya sama pengepul, kenapa mau beli harga segitu? Ada yang mau sharing jadi pengepul? Mas Wayan. Terima kasih, kebetulan bank sampah saya ada di sana. Tadi strategi yang mungkin secara pribadi saya terapkan di sini itu yang pertama itu kita beli barang yang harganya mahal terlebih dahulu, kayak kuningan, kemudian kaleng aluminium ini kebetulan bank sampah saya itu barangnya banyak, 100 kilo, 50 kilo, jadinya saya hitung tadi itu hampir 2 juta saya dapat untung itu. Nah seperti itu. Kemudian memang ada beberapa barang yang kondisinya tidak ada kata deal karena memang harga yang ditawarkan itu dengan yang kami miliki itu lebih tinggi, artinya nggak bisa bertemu di satu titik persetujuan negosiasinya seperti itu. Kemudian untuk ada beberapa barang juga yang hanya tipis sekali mendapatkan keuntungan. Tapi masih untung? Masih untung, tapi tipis. Oke. Minta. Siap. Udah ngerayu sampai tidur-tiduran saya nggak dikasih juga.
Ya demikian, terima kasih. Oke, makasih Pak Wayan. Jadi ibu bapak sekalian, ada yang deal, ada yang nggak deal. Kata kuncinya adalah ketika deal sama-sama untung. Kalau nggak deal, ada satu yang nggak diuntungkan, gitu. Itu normal, nggak cuma dinegosiasi di sini, mungkin beli sayuran juga bisa. Nggak deal di misalnya di pedagang A kita cari B, karena lebih oke harganya. Nah inilah realita yang dihadapi oleh bank sampah di lingkungan kita. Kalau deal, ya berarti mungkin merasa untung-untung aja. Tapi kalau pengen untungnya lebih besar lagi, dia akan negosiasi lagi. Kalau nggak deal berarti ada yang nggak diuntungkan. Dalam 5 menit cukup nggak kita untuk negosiasi? Tidak jawabannya. Makanya kita perlu lebih banyak waktu untuk bernegosiasi. Gitu. Itu satu. Yang kedua tadi ada kata kuncinya. Kalau kita tahu harga, enak negonya. Di bank sampah, tadi untung ada Pak Sutirka yang sharing harga dasar, pengalamannya. Kalau yang nggak punya pengalaman, datang-datang aja, terus di pengepul bilang logamnya harganya 1.000, ya udah. Plastik 500, ya udah, gitu. Karena satu mungkin nggak merasa itu ada biaya untuk ngambilnya atau dikembalikan ke nasabah. Tapi kalau udah tahu harga logam misalnya 3.000 besi, terus pengepul datang, saya beli nih 1.500, apa yang akan direspon? Nego dulu, minta naikin dulu. Gitu. Ada yang pindah ke beberapa pengepul tadi? Pak Sutirka, ada berapa angkat tangan? Cuman 2. Gitu. Realitanya di lapangan kita tuh harus ngelakuin sebanyak-banyaknya. Banyak banget bank sampah kita tidak melakukan itu, ibu bapak sekalian. Makanya harganya sangat dikontrol sama pengepul. Nah, habis ini kita nanti akan belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menghitung sebetulnya apakah kita untung dan rugi. Ada pertanyaan terkait negosiasi? Oke, silakan Pak. Saya jadi penasaran ini loh, karena pengalaman pertama ini jual menjual ini. Ini loh, kenapa kok saya itu dari nilai harga yang saya sodorkan ke Bapak itu, ini kok cuma kardus doang, padahal beliaunya kan pengalaman. Maaf izin Pak ya, bukannya pengalaman. Kok yang lainnya bisa? Gimana itu? Mungkin itu Pak yang pertanyaan saya. Itu yang saya jadi penasaran dalam. Kenapa yang lain bisa? Ya. Bapak negonya sama siapa? Itu Pak Sutirka, ya. Pokoknya saya minta lagi 500 setiap keuntungan bagi saya gitu loh. Tadinya 200 biar cepet saja saya gitu loh. Oh iya. Loh kok kok ini kok mandek? Padahal banyak yang saya sodorkan, kan penasaran jadinya satu-satunya. Mohon maaf ya. Betul. Jawabannya tadi adalah mungkin karena bergantung cuma satu pengepul atau satu bank sampah. Betul. Boleh lanjut? Saya cuman pengen bertanya dari inventarisasi yang kita dapat ini, saya tidak menemu harga murni tembaga dengan harga tadi 90, 100, sedangkan harga patok di sini 70. Terus akhirnya tadi diskusi sama Pak senior saya ini, bank sampah, ternyata kita juga harus bermain dengan produk lain yang akhirnya memenuhi nilai 70.000 itu dengan logam campuran. Saya tadi berpikir apakah seperti itu Pak yang Bapak mau sampaikan di dalam komunikasi kita ini. Tidak ada produk harga tembaga yang pas. Tapi ketika kita ambil nanti logam campuran yang pastinya ada tembaga, berarti kita yang akan menyaring itu. Nah, maksud saya apakah nanti ke situ, karena saya berpikir tadi seperti itu. Ketika saya cari semua tembaga nggak ada gitu harga yang cocok. Boleh sharing yang udah jual beli tembaga atau logam? Kita silakan Pak. Lanjut gininya Pak Dion, ya Dion Sinaga, perkenalkan juga Witama Serigala. Witama Serigala. Ya, benar kata kuncinya saya bisikin tadi.
Kalau menjual apapun yang tercampur itu bedakan sama membeli nasi campur. Kalau nasi campur semakin tercampur menunya, lauknya itu semakin mahal. Kalau di sampah semakin tercampur lebih murah. Makanya kalau ketemu pengepul jangan ditanya yang campurnya, tapi logam itu apa? Itu dimengerti dulu. Ada aluminium, ada tembaga, ada kuningan. Itu kita kejar ke pengepul. Itu kita deal. Ya, begitu kita deal sudah. Mungkin kalau pribadi saya dengan pengalaman saya, kalau sudah cocok di situ, mungkin saya nggak akan tidak pindah tempat lagi. Nah, lalu sama pengepul MMJ namanya, Maju Jaya. Ownernya itu Mas Angger, ya. Maju Jaya katanya, gitu ya. Di situ ada yang saya nggak dapatkan harga yang tepat sama dengan gitu, yaitu PP campur. Yap. Saya jual belinya 1.500, beliau pun beli 1.500. Tapi saya nggak masalah karena di sini barang yang saya bawa semua itu semua diambil. Jadi di situ ada subsidi silang. Di satu sisi ada yang tidak terpenuhi dari selisih, tapi yang di lain barang itu dapat selisih dan keuntungan lebih banyak. Artinya secara keuntungan itu masuk itu barang. Oke. Berarti caranya boleh sharing Pak, singkat, padat, dan jelas. Berkaitan transaksi yang jelas pemilahan akan meningkatkan nilai, ya. Tetapi untuk mengejar pemilahan, jika di nasabah kita tidak mampu melakukan pemilahan secara detail, target barang kita keluar juga salah satu solusi. Salah satu contoh di tempat kami, karena kami melayani 203 unit, pemilahan itu selalu tidak terkejar, selalu ada endapan, sehingga kami melakukan negosiasi terkait dengan siapa yang mau mengambil sampah tercampur. Nah, dari upaya tersebut ternyata cash flow-nya semakin cepat. Nah, dengan adanya cash flow yang semakin cepat, perputaran uang semakin cepat, keuntungan pun semakin kelihatan. Kalau barang kita endapkan menunggu pemilahan itu betul-betul detail, memang nilainya kayak plastik lembaran, ada nilai yang sampai 9.000 per kilogramnya. Tetapi untuk mencapai itu kita membutuhkan break even point yang tinggi. Terima kasih. Clear Pak Warta, Pak Dion? Kalau di tempat kami mengambil sesuai dengan situasi. Ya. Tetap kami mengambil situasi, tapi langkah yang paling utama adalah kita dorong masyarakat untuk mampu melakukan pemilahan sejak dari sumber, karena itu kunci keberuntungan kita. Kepada situasi di musim bulan tersebut, karena karena barang yang datang kadang kan bisa hari raya, masyarakat sibuk, pemilahannya akan turun. Betul. Kayak gitu. Kemudian musim sekolahan, anak-anak diajak edukasi terkait dengan pemilahan, tetapi pemilahan belum begitu maksimal. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita lakukan strategi. Tetapi kalau mau melihat kunci nilai barang kita semakin tinggi adalah pemilahan yang semakin detail. Salah satu contoh, elektronik. Di dalam elektronik itu harganya yang Rp100 ada, harganya yang Rp500 ada, harganya yang mencapai 90.000 juga ada. Apa? Pasti ada logam di dalamnya. PCB ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi jawabannya dikembalikan ke masing-masing bank sampah. Ya. Boleh. Ini yang sebenarnya nego ya sebenarnya ya. Nego sama Pak Wayan dari Bangli. Dari kemarin saya tertarik Pak, dan saya juga sampaikan kepada Pak Fikri. Kami bermasalah di Kabupaten Buleleng terkait masalah plastik multilayer Pak. Sedangkan di Bangli sudah bisa katanya itu diambil. Berapa per kilo Pak? 500 per kilo. Lalu nego saya itu Bapak ngambil ke tempat apa saya yang mengantar ke tempat Bapak? Gini, negonya makan siang. Makan siang. Nanti biasa, sebentar Pak, nggak apa-apa. Jawabnya nanti aja Pak. 2 hari kita nggak kelar negosiasi. Oke. Untuk negosiasi, kalau masih belum puas, silakan coba abis ini.
Ibu Bapak mungkin kalau sebagian besar kan di pemerintahan tidak melakukan negosiasi ini. Tapi siapa tahu habis ini bikin bank sampah atau mendampingi hal yang seperti ini yang kita bantu untuk ke bank sampahnya. Ibu Bapak nanti sebagai fasilitator atau trainer di daerah bisa menyampaikan seperti ini modelnya. Entah waktunya dikasih panjang atau waktunya dikasih sedikit. Biasanya habis sesi ini pas pulang itu para bank sampah akan ngomong satu sama lain, ngecek harga jadinya. Sebelumnya nggak kepikiran tuh. Gara-gara sesi ini jadi kepikiran soal harga. Nanti Pak Wita sama Pak Sutirka pas makan siang.